Halo semuanya, hari ini saya Krisnuta Devona dari kelas M dengan nomor NIM 04211133189 akan menjawab pertanyaan dari UTS mata kuliah Statistik untuk Akuntan. Saya diberi 4 pertanyaan, kita akan membahas dari pertanyaan pertama, yaitu apakah rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dari 0,30? Kita akan membahasnya. Pertama, karena ini menggunakan satu variabel data, kita akan menggunakan one sample t-test. Hipotesis pertama yaitu hipotesis 0, rata-rata jumlah karyawan wanita sama dengan 0,30. Dengan hipotesis alternatifnya yaitu rata-rata jumlah karyawan wanita tidak sama dengan 0,30. Untuk mengambil keputusan, kita akan melihat data berikut ini. Jika nilai seek to tail kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika nilai seek to tail lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA akan ditolak. Kita langsung ke uji SPSS-nya. Kita ke analysis, comparisons. Oke, kita akan masukin karyawan wanita di test variable dan test value kita akan masukin 0,30. Kita akan melihat untuk bagian hasilnya. Untuk one sample t-test, terlihat hasilnya menunjukkan seek to tail sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05. Maka H0 akan ditolak. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa rata-rata jumlah karyawan wanita tidak sama dengan 0,30. Kita kembali ke soal nomor 2. Apakah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria? Karena menggunakan dua variabel yang berbeda, kita akan menggunakan two sample t-test. Oke, dari hipotesis pertama atau hipotesis 0 yang di bawah, rata-rata penjualan perusahaan yang dipimpin CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin CEO pria. Dan hipotesis alternatif yaitu rata-rata penjualan perusahaan yang dipimpin CEO wanita tidak sama dengan perusahaan yang dipimpin CEO pria. Oke, kita langsung ke SPSS. Kita ke analysis, comparisons, independent sample t-test. Oke, di test variable kita akan memasukkan penjualan. Di grouping kita akan masukin gender ratio. Define group kita masukin pria. Grup 2 wanita. Continue and okay. Kita akan melihat hasilnya di output. Oke, sudah keluar independent sample t-test. Hasil uji data menunjukkan bahwa hasil nilai seek to tail sebesar 0,048 atau lebih kecil dari 0,05. Jika kita sesuaikan dengan pengambilan keputusan tadi, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin perusahaan CEO pria tidak sama dengan yang dipimpin oleh CEO wanita. Kita akan kembali ke soal ketiga ke PowerPoint. Apakah terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO? Karena di sini disebutkan menggunakan atau menguji hubungan, kita akan menggunakan Chi-square test. Kapan saja kita akan menggunakan Chi-square test? Saat kita akan melihat tadi menguji hubungan atau pengaruh dua variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Oke, kita akan langsung membahas hipotesis 0. Terdapat hubungan antara kategori industri gender dari CEO dan hipotesis alternatifnya. Tidak terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO. Kita langsung ke SPSS. Kita sekarang beda, kita ke deskripsi statistik, kita ke cross tabs. Sorry, ini kita harus reset. Oke, di cross tabs kita akan masukin row ini kategori. Di columns ini kita akan masukin gender. Tetapi di statistik kita harus checklist bagian Chi-square seperti yang sudah saya bilang tadi.
Sales kita akan checklist bagian compare, adjust, and row. Kita klik OK. Kita akan melihat hasilnya di bagian output. Oke, berdasarkan nilai assume SIG kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kategori industri dan gender dari CEO. Kita kembali ke soal, dan ternyata ini soal terakhir, teman-teman. Apakah rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran? Kita punya dua data yang berhubungan, maka dari itu kita akan menggunakan paired t-test untuk membedakannya. Hipotesis 0, rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran. Dan hipotesis alternatifnya yaitu rata-rata penjualan tidak sama dengan rata-rata anggaran pemasaran. Bisa kita lihat mengambil keputusan. Poin pertama, jika nilai SIG to tail kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dan dengan variabel akhir atau antara rata-rata anggaran pemasaran. Poin 2, jika nilai SIG to tail lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel akhir atau antara rata-rata penjualan dengan rata-rata anggaran pemasaran. Kita langsung ke SPSS. Kita kembali. Analysis, kita kembali ke compare means. Kita pilih paired sample t-test. Oke, untuk variabel pertama kita akan menggunakan anggaran pemasaran. Variabel 2 kita akan menggunakan penjualan. Klik OK. Sebentar, kita akan melihat di output. Oke, sudah terlihat. Dari data di atas terlihat bahwa nilai SIG to tail sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan dan rata-rata pemasaran, anggaran pemasaran. Oke, that's it from me. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.